Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kita lihat nih, si Refli Harun gak terima. Dia terseret kasus Rocky Gerung yang menghina presiden. Katanya, kenapa kok cuma saya yang dilaporkan? Kan ada banyak sekali orang yang mengupload kalimat itu. Kita dengar nih. Kalau mau fair, semuanya laporkan. Kalau mau fair, bukan hanya saya. Berarti ini terdesain. Kita cek sama-sama nih, saudara ya. Ketakutan kayaknya si Refli Harun nih. Iya, ini aneh kan menurut saya, ini seperti cherry picking ya. Yang mengunggah video Rocky Gerung itu kan banyak dan kemudian itu viral di mana-mana. Bahkan di TikTok ada, di Instagram ada, di tempat-tempat lain ada. Loh, kok tiba-tiba Refli Harun yang dilaporkan? Itu satu ya. Terlepas kemudian saya bicara materi Rocky, apakah itu menghina atau tidak. Jadi menurut saya kalau memang mau dilaporkan, ya laporkan semua. Mungkin ada 10.000 orang, jangan-jangan 1 juta orang yang perlu dilaporkan. Karena kalau kita misalnya stick kepada kalimat itu saja, itu kan hampir semua media mengatakan hal seperti itu ya. Bahkan jangan-jangan TV One pun mengutip juga, jangan-jangan. Tetapi intinya adalah saya ya merasa aneh saja. Kenapa cuma Refli Harun yang dilaporkan? It is like kayak seperti ada desainnya begitu. Dan ini menurut saya tidak sehat dalam proses penegakan hukum kan. Belum lagi kalau kita bicara apakah betul yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah penghinaan atau bukan begitu. Oke, Bang Refli, sebelum kita masuk ke konteks penghinaan atau tidaknya. Lain ya, karena ya, Bang Refli, sebelum kita masuk ke konteks penghinaan atau tidaknya, mungkin saya ingin tanyakan dulu begini. Ini kan laporan sudah masuk ya ke Polda Metro ya. Nah, Anda menerima nggak surat resmi terkait dengan pelaporan itu? Mungkin itu dulu yang harus dikelirkan di sini ya. Karena kan Anda juga dilaporkan. Gini, Mbak, kalau hari ini kita dilaporkan, itu surat panggilannya nggak mungkin hari ini juga. Mungkin berapa hari lagi. Tetapi pertanyaannya adalah apakah iya ya Polda Metro akan menindaklanjuti laporan terhadap saya. Karena saya akan mengatakan, ya kalau saya dilaporkan, ya laporkan juga dong. Yang ada akun TikToknya, yang WA-nya, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa potongan dari pernyataan Rocky Gerung itu secara sengaja, bahkan seolah-olah diglorifikasi oleh, so-called pendukung Jokowi sendiri kan, dalam berbagai platformnya. Jadi seperti sengaja untuk mengglorifikasi ini agar Rocky bisa dipolisikan. Itu persepsi saya ya, pendapat saya ya, begitu. Jadi kalau karena itu menurut saya ya sangat aneh kalau yang dipilih cuma Refli Harun doang yang dilaporkan, kalau seandainya memuat itu di dalam platform media menjadi persoalan. Karena kalau kata-kata yang tadi ya B sama T itu coba Google saja. Itu hampir semua media memuatnya begitu. Karena itu kan yang dipersoalkan kan, bukan yang lain. Oke, tapi beginilah, sebelum mengupload video. Malah saya mengatakan kalau saya jauh lebih komprehensif, karena saya kan tidak by intention memuat itu, tetapi memuat orasi Rocky Gerung di acara asosiasi atau serikat buruh. Jadi itu videonya kan 1 jam lebih. Sementara perkataan mengenai BT itu kan hanya perkataan beberapa detik saja, dan itu secara sengaja dimuat oleh pihak-pihak lain, bukan saya tentunya. Oke, Bang Refli merasa di sini ada sesuatu yang salah persepsi begitu dengan melaporkan Bang Refli Harun. Tapi sebelum mengupload video tersebut, merasa tidak di situ ada sebuah kata-kata penghinaan atau sah-sah saja menyebut kata B dan T itu, P dan T itu? B dan T maksud saya. Mbak Novela, ini adalah live streaming, paham ya, live streaming. Kalau kita bicara live streaming kan kita tidak bisa mengontrol apa yang ingin dikatakan pembicara dan lain sebagainya. Kalau setiap hal seperti itu kita dicari-cari salahnya, ya sudah, semua orang masuk penjara kalau begitu ya. Apa begitu penegakan hukum itu? Sekali lagi, ini live streaming Rocky Gerung selama 1 jam lebih. Katanya sengaja itu kalimat diglorifikasi oleh pendukung-pendukung Jokowi
Harusnya semuanya ditangkap, harusnya semuanya dilaporkan. Kalau memang mau fair katanya. Oke. Saya termasuk salah satu orang yang mengupload kalimat Rocky Gerung. Tetapi saya tambahkan narasi. Ini nggak betul ucapan Rocky itu. Artinya mengkanter provokasi, ya, mengkanter hinaan. Karena nggak pantas sebagai orang yang selalu mengklaim sedang menyebarkan pikiran yang sehat, lalu berbicara kotor, lalu berbicara sampah. Saya tayangkan, saya counter, saya kritik ucapan itu. Nggak pantas. Bahwa kemudian mau mengkritik, ya mengkritik aja. Tetapi dengan kalimat-kalimat kurang ajar, bajingan ya, bajingan tolol, itu semua orang juga kemudian bisa menilai bahwa kalimat ini nggak pantas diucapkan oleh seorang yang katanya ngakunya filsuf. Nggak pantas. Saya mengkritik kalimat ini. Saya mengatakan bahwa kalimat ini penghinaan kepada presiden, seolah sengaja diglorifikasi untuk supaya Rocky ditangkap. Ya memang kita meminta untuk ini kemudian diklarifikasi. Bahkan ada banyak kan sudah laporan masuk. Tangkap Rocky Gerung. Artinya memang ada banyak masyarakat yang meminta untuk Rocky mempertanggungjawabkan ucapannya. Bahkan untuk Rocky ditangkap karena mengucapkan kalimat itu. Bahkan kita tahu impactnya sekarang. Sudah mulai itu letupan di berbagai daerah karena tidak terima dengan ucapan Rocky. Apakah ini hasil intelektual menyebabkan kekisruhan di masyarakat? Satu kali lagi saya katakan, Jokowi sebagai pribadi itu sama sekali tidak terganggu dengan ucapan Rocky. Catat itu, enggak. Jangan Anda kemudian membayangkan terlalu tinggi bahwa dengan riaknya banyak orang, dengan banyaknya orang yang mengkritik termasuk saya, itu bukan menggambarkan riaknya pikiran Jokowi, bukan. Bukan menggambarkan terganggunya Jokowi, bukan. Tetapi kita yang terganggu dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Karena sama sekali tidak mencerdaskan masyarakat kita, saudara. Ya. Yang terganggu itu masyarakat. Yang terganggu itu banyak, bahkan orang Kalimantan. Kemarin sudah aksi Kalimantan di Balikpapan. Fakta. Jadi yang terganggu itu bukan Jokowi. Ini terbaru Jokowi menanggapi Rocky Gerung. Beliau mengatakan apa? Itu hal kecil. Saya kerja aja. Itu Jokowi. Jadi nganggap Rocky itu kecil, ya memang kecil gitu loh. Kejauhan membandingkan Jokowi dengan Rocky, ya kejauhan, saudara. Untuk kontribusinya kepada negara ini, ya, untuk kontribusinya kepada negara ini, kejauhan, nggak ada apa-apanya. Tetapi kan Rocky selalu ngeles, dia mengatakan ini kenapa riak-riak karena Jokowi terganggu. Nggak ada, Jokowi nggak terganggu, kita yang terganggu. Banyak masyarakat yang terganggu dengan kalimat ini. Begitu ya. Ya nikmati aja Pak Repli, mudah-mudahan berujung selamat. Itu aja kita. Saya pribadi, sepakat tidak sepakat sih sebetulnya. Dia diproses secara hukum. Ada sepakatnya, ada tidak sepakatnya. Terserah lah. Terserah nanti kemudian aparat kepolisian yang bisa melihat, menilai, memutuskan apakah ucapan Rocky ini kena delik atau tidak. Karena banyak argumen di luar sana, para pengamat yang sudah berbicara, ahli hukum juga sudah berbicara. Ada yang mengatakan kena delik ataupun tidak. Makanya saya itu bukan berharap Rocky di penjara pribadi, tetapi ingin kemudian
membuka pikiran publik bahwa tujuan Rocky ini kemana, arah Rocky ini kemana, idealkah atau politiskah. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Rocky kepada masyarakat ini apa, itu yo. Jangan sampai kita terkecoh. Karena itu yang menjadi harus kita terangkan kepada publik. Apakah benar dia sebagai seorang filsuf yang sedang mencerdaskan masyarakat, atau bagaimana? Ini yang penting kemudian kita terangkan ke publik. Dan saya tegas mengatakan kemarin bahwa niat Rocky, maksud Rocky sangat serat kepentingan politik. Jadi nggak murni akademik, nggak murni intelektual, nggak murni akal sehat. Justru itu pentransferan akan akal bulus dari Rocky Gerung. Itu yang paling penting itu. Ketika masyarakat paham bahwa ucapan Rocky adalah akal bulus, maka apapun yang dibicarakan Rocky itu akan ditertawakan, tidak akan menjadi doktrin, tidak akan menjadi gerakan di masyarakat. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.